Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat untuk pembacaan general reading di 2024, terutama untuk Februari. Ya, dan ini waktunya untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik. Ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu, ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, ataupun secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke. So, kita udah ngelihat yang karma bermain sepanjang tahun ini ya untuk kamu Taurus. Dan ini waktunya untuk khusus Februarinya. Oke Taurus, ini energinya untuk kamu benar-benar istirahat. Ya, aku ngerasakan di akhir bulan Januari ini ataupun di Februari ini, ya energi kamu perlu untuk memikirkan diri kamu sendiri, kesehatan kamu. Karena aku melihat apapun yang terjadi, karena 7 house-nya kamu Scorpio, tahun ini akan sangat-sangat berdampak ke kamu. Jadi kalau kamu nggak ngelihat itu, nggak belajar untuk mengerti akan hal tersebut, ini akan mudah untuk kamu, ini akan sulit untuk kamu menerima situasi yang terjadi sekarang. Ya, kamu bersama, entah kamu single ataupun bersama pasangan, nggak akan terlalu merasakan ada bermaknanya karena kamu berada di posisi yang ini bukan tentang kamu punya seseorang ataupun tidak, ya. Tapi ini masalah dimana kamu belajar untuk memahami kalau apapun yang kamu punya di luar diri kamu, keuangan, karir, ya, itu nggak akan pernah bisa memuaskan, membuat kamu mengerti tentang hidup, ya. Memahami apa yang terjadi dalam hidup kalau yang masa sekarang nggak benar-benar kamu ambil, nggak benar-benar kamu mengerti, nggak benar-benar kamu pahami, ya. Jadi memang di masa ini akan cukup berat untuk kamu, ya, memahami apapun yang terjadi. Dan sebenarnya kebingungan ini mengarahkan untuk kamu benar-benar spiritual, ya. Jadi benar-benar memikirkan apa yang terbaik untuk diri kamu saat ini, dan nggak terbawa energi dimana apapun yang terjadi itu bukanlah tentang kehidupan yang kamu nggak perlu untuk ngikutin apapun. Terkadang, ya, kamu hanya perlu menjalani yang kamu rasakan terbaik. Nggak perlu orang berkata apa, orang berpikir seperti apa. Kamu tahu apa yang terbaik dalam hidup kamu, Taurus. Karena aku melihat kamu nggak akan benar-benar bisa dihargai oleh seseorang, ya, kalau kamu nggak ngelihat energi seseorang yang benar-benar care sama kamu, orang yang benar-benar peduli sama kamu. Kalau kamu nggak berusaha ngelepasin dia dan memperlihatkan kualitas diri kamu, yaitu memperlihatkan kalau kamu mampu tanpa dia, dan that's okay. Dan memperlihatkan dia belum tentu bisa tanpa kamu, ya. Kamu harus ngambil keputusan yang besar, ya, untuk lepas dari orang yang gak baik untuk kamu. Karena ini energi Saturn tahun ini, benar-benar Saturn bermain kencang. Kalau kamu ngerti apa yang aku maksud, kamu bisa cek video aku sebelum ini yang tentang Saturn, ya, tahun 2024, ya, ada aku buat yang tentang ini adalah tahun Saturn. So untuk kamu Taurus, ya, energinya adalah untuk kamu memahami, mengerti hidup, ya. Ada masanya untuk kamu malah terbiasa dalam kesakitan, dalam kekecewaan, jadi malah membuat orang lain gak bisa menghargai kamu. Dan di masa ini, ya, akhir bulannya atau Februari ini, kamu harus belajar menghargai diri kamu sendiri.
Ini bukan masalah udah lama bersama, masalah kasihan, masalah apapun juga. Tapi ini masalah gimana kamu secara tidak sadar menyakiti diri kamu selama bertahun-tahun bersama orang yang gak baik dan salah. Dan waktunya untuk kamu keluar dari posisi itu. Ya, go the distancing. Kamu perlu untuk menjauh, membiarkan apapun yang terjadi, terjadilah ya, mending. Dan apapun yang kamu pikirkan adalah pikirkan kedamaian diri kamu sendiri sepanjang tahun ini. Pokoknya apapun yang berasal dari keegoisan, apalagi bertahan ya dalam keegoisan, gak akan pernah berakhir ya baik. Dan kesakitan ini akan menjadi terus kesakitan yang gak pernah berakhir ya. Fork in the road, ini ngasih lihat ini cabang dalam kehidupan kamu untuk keluar dari zona yang kamu kira kamu gak bisa keluar, namun ternyata bisa. Treasure Island di sini ngasih lihat kamu bisa untuk keluar dari sini. Kamu menemukan apa itu yang disebut tentang penghargaan diri ya. Kamu membuat diri kamu gak mudah disakiti, gak mudah dikecewakan. Kamu gak dibuat kayak pasangan kamu atau siapapun orang lain mengendalikan kamu. Kamu bahkan gak tahu apa yang kamu mau. Ini untuk membuat diri kamu lebih bermakna, lebih indah. Memang jika hubungan ini udah lama ya, memang akan sulit sekali ya. Aku mengerti, aku paham ya. Tapi ya mau gimana lagi, yang aku lihat ya adalah memang itu, justru menjauh, membiarkan apapun itu terjadi, masuk ke spiritualitasnya. Kamu kuncinya memang spiritual. Karena tahun ini sangat berdampak terutama untuk Scorpio, dan 7 house-nya Scorpio adalah kamu, Taurus. Ya, jadi untuk keuangan, karir, kamu akan melihat memang kalau kamu berada di posisi yang salah, semesta Tuhan gak akan mau untuk kamu stay di sini. Tuhan akan biarkan kamu keluar. Tuhan akan bikin kamu menyerah dengan hidup, menyerah dengan keadaan, dan akhirnya melepaskan kontrol ya. Kamu akan menjadi tidak ingin ada rasa lelah untuk berjuang, rasa lelah untuk ada di dalam cinta, dalam kasih sayang lagi ya. Karena itu kamu akan ada di posisi yang kamu udah gak tahu harus gimana dalam hidup ya. Karena memang harus dibuat, kamu mencoba ngontrol keadaan, kamu gak akan dapat jawabannya. Just dengarkan suara hati kamu. Kalau kamu lelah, capek, ya udah istirahat, tanpa perlu memperjuangkan apapun lagi yang menyakitkan, mengecewakan ya. Sekarang bukan waktunya untuk banyak berpikir ya, karena memang kalau banyak berpikir kamu akan sangat tertekan ya. Jadi memang untuk pikirkan diri kamu, kedamaian diri kamu, karena apapun yang terjadi gak akan bisa masuk logika. Kalau kamu berpikir kalau dari sisi ini seperti ini, misalnya dari sisi psikologi gini, energi sisi kehidupan seperti ini, sosialnya begini, atau sisi ibaratnya kenyataannya gini, gak akan bisa satu. Karena kalau udah masuk ke dalam spiritualitas, baru kamu akan melihat semuanya itu jalannya barengan. Tapi kalau kamu melihat mental, psikologi, spiritual, itu adalah sesuatu yang misalnya berbeda, masih bertolak belakang ya, dan religius juga, itu berarti ada keegoisan yang masih bermain. Aku tahu ini sulit untuk diterima, tapi ya gimana ya, yang aku lihat untuk kamu Taurus ya, untuk Valentine ini ya, cinta yang terdalam adalah yang kamu sadari. Karena Valentine pas di Februari ini ya, kamu akan merasakan real cinta, real kasih sayang, perjuangan itu saat kamu memberikan diri kamu kebebasan ya, untuk tidak merasakan kesakitan lagi, dan kamu memilih diri kamu untuk hidup sebaik-baiknya. Karena jika kamu mampu melepaskan, hadiahnya luar biasa untuk kamu ya. Mungkin kamu ngerasa sulit, kak udah tua, udah dewasa. Bukan masalah orang yang baru atau gimana, tapi ini masalah kebahagiaan bagi kamu yang gak akan pernah
Gak ada bandingnya lagi. Kebahagiaan kamu ke depannya akan begitu indah, begitu luar biasa, gak akan ada kesakitan. Bukankah ini yang kamu mau, ini yang kamu cari selama bertahun-tahun ini? So, Taurus, kamu ingin kebahagiaan yang seutuhnya, sesungguhnya, tanpa kesakitan, tanpa kekecewaan. Inilah, ya. Kamu begitu berharga, begitu ingin diselamatkan oleh Tuhan, oleh semesta loh. Makanya kamu merasakan sakit, kecewaan, ingin lepas dari ini, ingin menghindari ini semua, tapi kayak ngerasa nggak mampu. Tapi sebenarnya kamu mampu. Itulah yang terjadi, membuat semesta membiarkan kamu ngerasakan ini terus-terusan. Mungkin kamu nggak mengerti, kok bisa sih kayak gini, ya kita nggak tahu gimana Tuhan memilih jalan yang terbaik bagi kita. Tapi inilah yang terjadi, yang membuat aku sadar, dan aku melihat pembacaan kamu Taurus adalah di Februari ini kamu akan jauh lebih tenang. Walaupun ibaratnya kamu gak dapat, ibaratnya kamu kan butuh sesuatu yang pasti ya dalam hidup, dalam kerjaan, karir, keuangan. Sekarang kamu belajar ya, kalau memang sesuatu hal gak pasti, gak seperti yang aku mau, ya that's okay, kamu gak apa-apa, gak masalah. Dan somehow kamu ngerasa makin bahagia, dan juga aku lihat malah kamu diinginkan, diharapkan oleh orang yang dulu sama sekali nggak menghargai kamu. Jadi memang kuncinya kamu harus mengabaikan dia dan membiarkan dia untuk melepasin kamu itu. Karena kalau enggak, ya sulit. Orang ini adalah orang yang harus belajar untuk melepasin kamu, ninggalin kamu, ya. Karena orang ini kamu terlalu kamu terlalu mudah bagi dia untuk kembali. Jadi kamu harus benar-benar ngambil keputusan besar, biarkan dia menghargai kamu, dan ketenangan kamu itu lebih utama dari apapun juga. So, aku lihat dia akan menyesali semua ini, tapi memang butuh waktu, dan kamu juga harus siap untuk ngambil keputusan besar. Tapi kalau enggak, ya kembali lagi di tangan kamu. Tapi aku melihat ini akan berakhir baik, sangat baik ya. Hanya tinggal gimana kamu berpikirnya. Masalahnya nggak langsung kelar begitu aja, no, tapi justru akan ngasih lihat kamu apapun yang terjadi, kamu tetap bisa ngerasa tenang, happy, dan bahagia. Ya, karena ini saatnya untuk kamu menyadari jika nggak ada penghancuran tentang keegoisan kamu atau keegoisannya dia, kalian berdua nggak akan ngerasakan real kebahagiaan dan cinta yang sesungguhnya. Okay, so that's it. Yeah, I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.